mendalilkan bahwa dokumen tersebut terbuka, tapi dapat diakses oleh pemohon informasi dengan cara melihat dan mengetahui. Kan logikanya Pak, uji konsekuensi itu dilakukan kalau Bapak berpendapat itu dikecualikan. Dan itu Bapak mau meyakinkan kepada pertama permohonan informasi atau pada sidang sengketa. Jadi bukan karena dia analisis dulu baru ngasih oh ini ternyata terbuka, tidak. Jadi uji konsekuensi itu ketika Bapak berpendapat, badan publik berpendapat itu informasinya memang dikecualikan. Kalau dari awal memang terbuka ya nggak usah dilakukan uji konsekuensi. Izin yang mulia, memang sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan juga, ya informasi yang kemudian kita uji konsekuensi berdasarkan perintah majelis dalam perkara yang sebelumnya. Dan hasil uji konsekuensi itu kemudian menyatakan bahwa dokumen tersebut dalam tanda kutip terbuka, tapi Kalau hanya majelis untuk sebelumnya itu melihat kan dan mengatakan itu mengetahui. uji konsekuensi karena badan bulog mengatakan ini informasinya dikecualikan atau tidak bisa dikasih. Lalu makanya tidak mungkin majelis mengatakan harus dilakukan uji konsekuensi kalau memang dari pihak badan publik tidak mengatakan bahwa ini informasinya dikecualikan. Baik yang mulia, terima kasih untuk Iya, masukannya. Kami menyerahkan kepada yang mulia untuk iya, melihat baik. perkara ini. Terima kasih. Izin Bu Ketua. Ya. Jadi uji konsekuensinya sudah melibatkan pakar keterbukaan informasi publik, gitu. Ya saya ini aja deh, saya bantu aja deh, bantu bantu dari segi kepakaran. Ya, jadi majelisnya bisa jadi pakar juga nih. Jadi yang pertama nih, Bapak megang dokumennya juga kan? Halaman 4 ya. Ini ada kedua, informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikan. Baca ya? Nah, kalau begini, terus kemudian Bapak runut 1 sampai 9. Ini maksudnya 1 sampai 9 itu yang dikecualikan. Saya nanya nih, enggak terbuka. Tapi dibuka. Terus yang dikecualikan apanya? Tidak ada yang dikecualikan yang mulia. Ya, Hanya kalau gitu saja jangan ditulis cara lagi. untuk menyampaikan kepada pemohon informasi itu KPU kemudian menetapkan keputusan ini dengan cara memperlihatkan. Enggak, saya Dokumen nanti dulu. Ini bahas teks dulu nih. Karena ini kan jadi produk hukum kan. Kalimatnya informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik. Di sini saya ngerti. Lalu kemudian yang mengandung materi yang dikecualikan. Nah, materi yang dikecualikannya ini apa? Saya nggak mau nyecer dulu ya. Saya mau nanya. Siap yang mulia. Yang mengandung materi yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikannya ini apa? Apakah 1 dari 9, 1 sampai 9 ini ada yang dikecualikan? Sebagaimana pertimbangan Saya nanya. hasil uji konsekuensi bahwa merujuk pada pasal 17 huruf H angka 5 Ya, terkait nanti dengan dulu. catatan pendidikan formal dan non formal. Regulasinya nanti dulu. Saya mau nanya yang teks ini dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1 dari 9. Salah satu atau semuanya dari 9 ini mana yang dikecualikan? Saya lagi berusaha memahami teks aja nih. Bukan konteks belum. Izin yang mulia, jadi 9 item yang kemudian tertuang dalam keputusan ini kan dimuat dalam ijazah materi tersebut. Yang kemudian memang pengaturannya secara umum dalam 17 huruf H angka 5 itu. Iya. Ini saya dijawabnya simpel aja, ya. Di antara 1 sampai 9 ini yang dikecualikan yang mana? Saya cuma pengen tahu makna teksnya. Tidak ada. Terbuka Nah, semua. Terbuka semua. Berarti kalimatnya jangan kayak gini. Ini saya lagi jadi pakar nih, ya. Pakar dari pakar. Jadi Bapak undang pakar di uji konsekuensi itu ya kita hormati, tapi tolong diperhatikan ini. Berarti informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi, nggak usah pakai yang dikecualikan lagi. Ini saya kalau sesuai dengan yang Bapak maksud ya. Saya belum bicara saya setuju atau enggak, ya. Kalau sesuai yang Bapak maksud, berarti kalimatnya tidak perlu istilah yang dikecualikan gitu ya Bu Ketua ya. Ya, gitu. Ya kan? Informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi
Yang dikecualikannya dicoret. Nah, nanti Bapak undang lagi pakarnya, coba Dikonsultasikan. konsultasikan, kata majelis begini kira-kira gimana pakar gitu. Pak, itu bahaya loh tuh Pak, Bapak mencantumkan seperti itu. Ini Artinya Bapak membuka informasi yang sifatnya dikecualikan. produk hukum. Karena di situ ada Pak bunyinya tuh. Coba. Makanya saya bilang ini saya belum bicara setuju atau enggak. Izin yang mulia. Enggak, dengar dulu ya. Kalau yang Bapak maksud seperti itu, kalimatnya tidak bisa seperti ini. Ini saya belum bicara tentang perspektif saya dulu. Ya. Maksudnya paham ya? Kalau yang Bapak maksud adalah ke-9 ini, nomor kertas ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, ini pejabat legalisir, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan fakultas. Saya nggak intervene dulu pandangan Bapak. Kalau yang Bapak maksud 99-nya ini terbuka, kalimatnya tidak boleh kayak di teks ini. Berarti semuanya harus tulisannya informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikan itu di-delete. Seret, sebagaimana dimaksud dalam diktum, bla bla bla, yang memuat ini. Ini kalau yang Bapak maksud. Ini saya belum bicara pandangan saya. Selesai ya? Nah, yang Bapak, oke. Maksudnya begitu berarti. Nah, yang dimaksud oleh Ibu Ketua juga menjadi pandangan saya dan juga mungkin majelis yang lain. Bapak ini berbahaya kalau bilang semuanya ini dibuka. Itu karena di antara yang 9 itu harusnya ada yang dikecualikan. Jadi Bapak undang lagi pakarnya itu. Pakarnya undang lagi, mana sih yang sebenarnya harus dikecualikan. Karena kami di majelis ini tidak punya tendensi kemana-mana, kecuali acuan di regulasi kami. Cuma kalau Bapak, badan publik yang punya hak untuk menolak itu tidak menggunakan secara baik, dan tidak menggunakan uji konsekuensi secara kuat, ya kan, menjelaskan direct impact-nya, dampak langsungnya, indirect impact-nya, misalnya apa yang Bapak khawatirkan, atau diskursive impact-nya misalnya, dampak diskursus yang berkembang, itu terserah Bapak. Itu aja, maksud majelis itu begitu. Jadi ada nggak, saya ulang lagi, ada nggak di antara 9 ini yang mau dikecualikan? Izin yang mulia, basicnya pengecualian atas pengecualian. Jadi Bapak, karena ada gini deh, pasal Pak. 18 ayat Nyun 2 sewu ya. sebagaimana yang Nyun sewu ya. diungkapkan. Bapak kalau biasa kongres bisa ngomong umum-umum. Basicnya enggak. Ini pengadilan, Pak, tanda kutip. Di sini faktanya harus detail. Nggak bisa bicara kayak gaya di kongres. Basicnya begini, prinsipnya begini. Harus detail yang mana di antara 9. Kalau Bapak gaya kongres, Bapak lempar ke saya berarti, saya bukan tenaga ahli Bapak gitu. Ya, saya cuma kasih clue. Kalau maksud Bapak tidak ada yang dikecualikan, jangan tulis yang dikecualikan. Kita bingung. Tapi kalau ada yang dikecualikan, Bapak harus masukin itu penjelasan. Sehingga nanti tidak kesalahan. Kalau kami majelis nggak boleh intervene pandangan Bapak. Interpretasi itu keluarnya dari Bapak, nanti kami rangkum. Itu aja sih, ya. Jadi gini Pak, pengecualian atas pengecualian itu seperti harusnya begini. Ijazah untuk orang umum, masyarakat umum itu dikecualikan. Betul. Untuk pejabat publik, pejabat negara, dia menjadi informasi terbuka, boleh diakses, ya kan? Tetapi di dalam ijazah itu ada juga informasi yang dikecualikannya, Pak. Tadi seperti tanggal lahir itu kan mengacu ke PDP. PDP, Undang-Undang PDP dengan jelas menyebutkan tanggal lahir dikecualikan. Maka di dalam informasi terbuka seperti ijazah itu, maka tanggal lahirnya harus ditutup karena mengandung informasi yang dikecualikan. Maka pengecualian di atas pengecualian yang boleh dibuka ya ijazahnya. Tapi Bapak harus lagi melihat dalam ijazah itu ada nggak yang dikecualikan. Bapak harus ajak tuh, misalnya UGM-nya ngomong, misalnya UGM mengatakan NIM-nya terbuka, Bapak nggak boleh bilang itu tertutup, kan begitu, ya kan? Nah itu dia mengacunya ke situ. Jadi bukan kemudian semuanya yang di PDP dikatakan berdasarkan undang-undang PDP dikecualikan, lalu Bapak membuka aksesnya. Ini kan begini nih bahasanya nih. Informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikan. Nggak boleh Pak, materi yang dikecualikannya kalau ada undang-undang PDP yang menyatakan dikecualikan ya nggak boleh dibuka.
gitu loh. Jadi harus hati-hati Pak, mengecualikan di atas pengecualian tuh harus hati-hati. Nah di sini di dalam 9, makanya tadi saya mencoba menanyakan terkait 9 item ini, karena di dalam 9 item ini ternyata ada 1-2 poin yang masuk kategori informasi rahasia berdasarkan PDP. Bahwa tanda tangan rektor itu tidak ada tuh masuk kata tanda tangan tuh bukan informasi dikecualikan. Saya nggak tahu mengacu ke undang-undang mana yang menyebutkan tanda tangan dikecualikan. Maka kalau dibilang pengecualian di atas pengecualian pun ini tidak pas, karena tanda tangan itu tidak ada. Saya tidak tahu aturan mana yang bilang tanda tangan itu informasi dikecualikan, begitu loh. Ya, jadi ini harus hati-hati, dan ini memang kemudian yang mengacaukan kita karena ada hasil uji konsekuensi ini. Padahal secara jelas sudah dinyatakan terbuka, begitu. Ya, jadi pada prinsipnya poin yang diminta ini sebenarnya semuanya terbuka ya. Terbuka, yakin. Jadi ijazah terbuka semua. Yakin nih? Izin yang mulia, terbuka dalam konteks pasal 18 itu yang menjadikan itu terbuka. Yang kemudian caranya hanya dapat diperlihatkan saja. Terima kasih yang mulia. Pak, nanti mekanisme caranya itu nanti keputusan majelis ya, terlepas dari KPU nanti mau tidak. Ini kan karena mediasinya gagal karena hanya mau diperlihatkan ya Pak ya, benar ya. Jadi pemohon tidak berkenan kan? Ya, saya tadi cuma mempertegas terkait itu Pak. Yakin nih Pak, semuanya yang diminta ini tidak ada lagi yang masuk ke perlindungan data pribadi. Sudah dicek benar-benar. Izin yang mulia, sebagaimana pasal 18 kan itu kemudian membatalkan pasal 17 huruf H yang kaitannya dengan rahasia pribadi. Yang tadi yang mulia juga sampaikan. Paham yang saya jelaskan nih. Pak, saya jelaskan. Pasal 17 ya, Bapak harusnya mengacunya ke yang huruf H di situ. Terkait kapabilitas seseorang, hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, kemudian catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal ya. Itu kan salah satunya adalah ijazah. Nah Pak, coba Bapak pahami satu saya pelan-pelan nih Pak. Ijazah, kalau yang diminta ijazahnya Bapak-bapak yang ada di sini atau para wartawan nih diminta ijazahnya untuk dibuktikan, tidak punya kewenangan karena bukan pejabat publik. Ya, ijazahnya Pak. Ya. Tetapi kalau itu menyangkut pejabat negara, maka ijazahnya boleh diakses. Persoalannya di dalam ijazah itu juga mengandung informasi yang bersifat rahasia. Salah satunya adalah tanggal lahir, itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, undang-undang ya, bukan peraturan. Maka undang-undang itu wajib dipatuhi. Maka Bapak harus melakukan analisis lagi terhadap ijazah, sejauh mana ijazah itu nanti akan Bapak nyatakan terbuka, tapi sejauh mana kemudian akan Bapak Ibu berikan kepada orang yang meminta, bahwa misalnya mengandung berdasarkan PDP ini ada tanggal lahir dikecualikan, maka tanggal lahirnya harus dihitamkan. Tidak boleh Bapak Ibu buka aksesnya karena PDP mengatakan itu dikecualikan. Itu salah satu contoh Pak. Jadi yang terbuka adalah dokumennya, ijazahnya, bahwa di dalam mengandung informasi yang dikecualikan tetap harus Bapak tutup. Gitu loh, paham nggak Pak ya? Pak, Bapak di daftar riwayat hidup itu informasi terbuka untuk pejabat publik. Tetapi ketika di situ disuruh mengisi alamat rumah, ada alamat rumah berdasarkan PDP adalah informasi yang dikecualikan. NIK, informasi yang dikecualikan. Maka itu harus ditutup, Pak. Ketika orang minta, Bapak mau kasih aksesnya, ada informasi dikecualikan berdasarkan PDP nih. Maka itu harus Bapak Ibu tutup sebelum Bapak Ibu berikan informasinya gitu loh. Paham ya, Pak ya? Jadi makanya tadi saya tanya berulang-ulang, yakin nih Pak ijazah dibuka semua? Yakin nih Pak dibuka akses semuanya? Yakin Pak di dalamnya nggak ada lagi informasi yang dikecualikan nih? Bapak Ibu yakin nggak? Gitu loh. Jangan sampai nanti Bapak Ibu buka akses semuanya, entah itu hanya diperlihatkan, entah itu ada apa, dan di situ mengandung informasi yang dikecualikan. Bapak Ibu salah. Membuka informasi yang dikecualikan kepada publik. Gitu. Jadi sebuah dokumen ketika dikecualikan tidak otomatis ya, sebuah informasi itu mengandung hanya 2-3 baris yang dikecualikan, itu saja yang ditutup, dokumennya tidak menjadi informasi rahasia. Ini ijazah nih, tadinya rahasia nih karena miliknya si A, dia bukan pejabat publik, hanya masyarakat biasa. Tiba-tiba orang minta ijazah saya. Nah karena saya pejabat publik, ya saya harus berani buka, harus kasih.
Cuman persoalannya di situ kan ada identitas pribadi ya, pribadinya saya tutup. Ya silakan Anda akses, tapi yang mengandung informasi pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP akan saya tutup. Begitu, Pak. Sehingga ijazahnya menjadi terbuka, tapi informasi kandungan informasi pribadinya menjadi informasi yang rahasia tetap, nggak boleh dibuka. Karena sudah ada diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Gitu. Ya, nanti coba deh dianalisis ulang, hati-hati Pak. Bapak mengatakan ini semua terbuka. Ternyata nanti mengandung informasi yang dikecualikan, Bapak bisa digugat orang, gitu loh. Ya. Saya balik ke KPU Kota Jakarta, KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta. Ini kan sama ya nih. Yang diminta kurang lebih sama dan mediasi gagalnya sama ya. Sama ya. Ini kenapa nih, Pak? Yang poin saya DKI dulu. Kenapa, Pak? Yang peraturan dan SOP menjadi dikecualikan kan sebenarnya mengacu ke RI sama ya? Sama nggak sih? Satu kali aja, Pak. Iya. Satu kali aja, jangan 2 kali. Satu kali. Iya. Izin Pak Majelis menyampaikan terkait mediasi kemarin, sebenarnya terkait SOP sudah kami sampaikan Pak sesuai dengan surat jawaban kami melalui sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah kami sebutkan di dalam surat jawaban kami, dan itu bisa diakses melalui link CDA kami. Bahkan dalam mediasi kemarin pun juga sudah kami sampaikan informasi tambahan, karena waktu itu dipertanyakan terkait bagaimana mekanisme verifikasi syarat calon, dan itu kemarin juga sudah kami sampaikan terkait keputusan 07 garing KPTS Provinsi strip 010 strip 2011 tentang pedoman teknis pemeriksaan calon gubernur dan wakil gubernur di tahun 2012, dan itu sudah kami sampaikan juga yang majelis. Pak, ini kan peraturannya yang diminta kan terkait dengan legislatif DPRD untuk DKI ya. Iya. Nah, itu dia pendaftaran khusus ijazah dan sebagainya. Ini dia ada yang buat memang dari kewenangannya di KPU DKI Di KPRI. atau Di KPRI? Di KPRI. KPRI. Iya, KPRI. Ini Kemudian sama nih dengan yang Kota Surakarta juga gitu. Sama ya, Pak? Jadi kalau yang 2005 itu kewenangan ada di KPU Kabupaten Kota. Yang 2005 ada di Kabupaten Ya, Kota. dan itu produknya bukan SOP atau pedoman teknis, tapi peraturan KPU. Jadi ini perlu saya sampaikan juga di sini supaya persoalan SOP ini nggak seperti dipahami itu di KPU RI, di KPU DKI yang 2010 ke atas. Itu untuk yang Surakarta ini majelis. Jadi yang tahun 2005 kewenangannya masih di KPU Surakarta. Iya, semua pilkada yang pertama langsung 2005 itu kewenangan ada di KPU Kabupaten Kota dan provinsi. Lalu mulai ditarik ke KPU RI tahun berapa? 2010. 2010. Iya. Sejak itulah ada PKPU, itu wilayah KPU RI, kemudian keputusan pedoman teknis itu di wilayah KPU provinsi, KPU Kabupaten Kota. Demikian majelis. Nah, untuk KPU DKI tadi ini semua sudah ada. sudah kami sampaikan Pak. Kayak untuk SOP itu sudah kami jawab, sudah kami sampaikan juga sesuai peraturannya. Namun sesuai dengan tadi yang disampaikan dari Kota Surakarta terkait 2012 memang ada turunan keputusan yang dibuat oleh KPU Provinsi Bu Majelis, dan itu juga sudah kami sampaikan juga kemarin pada saat mediasi terkait pedoman teknis pelaksanaan pemilihan verifikasi administrasi pemilihan calon gubernur di. Tapi mediasinya gagal. Ya, saya juga nggak paham, Bang. Gimana Mulia. nih pemohon? Katanya ada dikasih tapi mediasinya gagal. Terima kasih. Pertama, untuk KPU RI, poin A kami terima, walaupun sebetulnya menolak artinya apa? Bahwa pada saat mediasi itu kami temukan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah, dan menurut saya itu fatal sekali. Tetapi pada saat itu KPU RI masih mencoba memperlihatkan ada juknis yang memang
Juknis yang ada saat itu memang hanya mengatur verifikasi administrasi. Jadi makanya waktu itu kita udahlah lewat. Tetapi makin ke bawah waktu KPU DKI makin parah, tidak bisa memperlihatkan peraturan yang lebih detail. Di sini di jawaban yang KPU DKI, kami itu hanya disuruh mengacu pada JDIH KPU peraturan, tapi tidak pernah menyebutkan pasal, ayat. Karena menurut saya yang namanya sesuatu untuk pelaksanaan di lapangan itu harus cukup detail dan standar, sehingga siapapun yang akan melakukan verifikasi itu berpedoman pada aturan itu tidak akan melakukan kekeliruan. Nah, saya sebetulnya miris ya ini. Saya coba buka data anggaran. Pemilu Pilpres tahun 2014 itu memakan dana 24,1 triliun. 2019 meningkat 24,8. 2024 71,3. Ini hanya untuk pesta demokrasi. Tapi kita lihat untuk bencana alam tidak ada dana yang cukup. Dan saya miris. KPU itu sebegitu mewah. Penyelenggaraan demokrasi sebegitu mewah. KPU bisa membuat suatu private jet yang sangat mahal, ibaratnya private jet yang sangat mahal, canggih. Tapi SOP yang kami minta, yang itu adalah ibaratnya adalah pintu pesawat itu nggak tersedia. Gimana kita membuat itu aman, secure, bahwa hasilnya benar? Ini kan saringan utama, karena ini menunjukkan kualifikasi orang yang berhak untuk jabatan publik. Ijazah seperti ini yang diberikan kepada kami karena masyarakat menemukan kontroversi ini udah nggak ada artinya, karena bapak-bapak KPU menutup justru informasi yang menyatakan bahwa itu adalah ijazah ini valid, terverifikasi. Tapi justru itu yang ditutup. Bagaimana? Pejabat publik itu pada saat itu melamar untuk menjadi pejabat publik bagi negara ini. Tetapi bapak-bapak KPU tidak melakukan saringan yang benar. Sehingga apa? Mungkin banyak orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi, memenuhi standar moral, lolos. Lalu sekarang bapak-bapak ingin menutup, tapi yang dikasih masker adalah orang-orang yang lolos itu. Biar kami tidak bisa melihat bahwa mereka tuh valid apa tidak. Ini kan ironi sekali. Kami hanya minta SOP loh, SOP verifikasi ijazah, di mana ijazah itu adalah untuk jabatan publik paling penting. Kalau orang yang kita dudukkan di sana tidak memenuhi kualifikasi, apa jadinya negara ini? Mereka lah yang akan membuat kebijakan, keputusan-keputusan penting untuk negara ini. Kalau itu saja dari awal kita tidak melakukannya dengan benar, apa hasilnya? Demokrasi ini nggak ada apa-apanya. Kunci dari demokrasi itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Sekarang pejabat publik yang kita minta dudukan itu tidak punya akuntabilitas. Ya, jadi Bu, tadi dari KPU sudah mengatakan bahwa di dalam SOP mereka ya tidak ada kewajiban untuk melakukan verifikasi faktual ya. Tidak ada kan? Ya, nanti silahkan saja Ibu kalau pihak pemohon sudah menerima SOP-nya, itu dianalisis, kemudian nanti dilakukan koreksi dan evaluasi nih terhadap PKPU-nya KPU gitu kan ya. Apa-apa saja yang poinnya, tapi memang kalau diminta memang mereka tidak melakukan gitu loh, ya kan? Tidak dilakukan ya verifikasi faktualnya, iya tidak dilakukan. Jadi kalau Ibu minta SOP-nya, mereka nggak punya Bu, karena tidak ada SOP khusus untuk verifikasi faktual ya. Nggak ada ya, karena memang tidak diwajibkan. Tadi dijawabnya begitu. Ya, silakan nanti diminta semua nih SOP-nya kan tadi dibilang akan diberikan ya. Nah, mengacu kepada SOP dan peraturan yang sudah ada sebelumnya dari tahun 2000 berapa nih yang diminta nih? 2005 ya. Nah, ini nanti dievaluasi lagi nih apa yang bisa menjadi catatan atau masukan perbaikan terhadap
KPU gitu loh dalam pelaksanaan pemilu gitu ya. Saya boleh membacakan data lagi. Ya, silakan. MK itu sudah kewalahan. Kewalahan dengan sengketa baik pilkada, pilpres. Artinya apa? Ini pasti ada sesuatu yang salah di hulunya. Bahwa gelombang sengketa di MK itu adalah adanya yang tidak benar dalam proses sejak dibuatnya kebijakan di dalam KPU. Izin, Ya, silakan. saya mau bertanya kepada termohon, mungkin untuk meng-clearkan suatu pertanyaan. Yang diminta itu peraturan SOP verifikasi keabsahan ya. Yang ada dilakukan adalah verifikasi administratif. Benar, di SOP. Perlu diketahui, ini saya hanya membacakan menurut kamus ya. Jadi mungkin bisa diterjemahkan sama. Bahwa verifikasi administratif itu adalah proses pemeriksaan atau pembuktian kebenaran. Jadi itu bisa diterjemahkan dengan verifikasi keabsahan. Karena namanya kebenaran itu tidak harus dilakukan dengan faktual, tetapi Bapak meyakinkan. Nah, kembali lagi, mungkin kita jangan terpaku hanya kepada esensi kalimat. Ketika Bapak mengatakan itu sudah dilakukan, berarti Bapak yakin bahwa dokumen itu benar, sah. Iya. Berarti Bapak dengan bagaimana Bapak bisa melakukan misalnya contoh ya. Jangan diterjemahkan oh ini administratif tanggal tidak. Tetapi kalau bicara administratif dalam sesuai dengan kamus saja itu memastikan itu kebenaran. Kebenaran tidak hanya di dokumen tapi kebenaran membandingkan dengan yang dokumen aslinya. Jadi kalau tadi termohon berlindung dari bukan berlindung mengatakan bahwa SOP-nya itu hanya ada verifikasi administratif, tidak faktual. Sebetulnya SSN verifikasi administratif itu sudah mengandung tahapan yang harus dilakukan, langkah untuk memastikan itu sesuai benar apa tidak dengan yang keasliannya. Itu aja. Majelis, izin majelis. Ya, silakan. Ya, makasih. Pertama soal kehati-hatian. Saya agak hati-hati coba tanya gitu ya ke KPU. Karena kalau kita konsisten sebenarnya yang disebut oleh majelis tadi, verifikasi coba baca di PKPU nomor 7 tahun 2017 tahapan pemilu itu ada verifikasi dan pembuktian kebenaran gitu ya. Artinya apa? Ada kehati-hatian. Bagaimana kemudian bisa melakukan hati-hati bahwa ini benar asli ijazahnya atau dia palsu? Kan harus di situ dilihat di situ gitu ya. Jadi ada PKPU yang mengatur di soal jadwal pemilu ada tahapannya dan itu menyatakan di sana adalah kebenaran gitu loh. Kebenarannya itu apa? Bagaimana caranya gitu loh. Yang menarik adalah KPU DKI Jakarta waktu kita mediasi itu kan menyebut tidak ada turunan untuk verifikasi, tapi setelah kita jeda lama-lama ternyata ada. Ya enggak apa-apa. Kan kadang kita lupa, kadang kita tidak dokumentasi sama dengan UGM juga itu loh. Jadi pertanyaan saya, kalau memang tidak ada, tapi jangan-jangan cuma karena tidak pernah dibaca atau dilupa gitu loh. Karena tidak ada satu tindakan pejabat tanpa boleh hukum. Kita di sini bersidang pun itu hukum gitu loh. Itu yang satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal masih kehati-hatian. Bapak Ibu semua, kita punya data semua. Bahkan jangankan ini gitu ya. Bagaimana kemudian menjamin bahwa ini betul asli tidak? Banyak sekali Bapak Ibu pejabat publik bahkan sudah dilantik itu justru ijazahnya palsu. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah itu kita hanya menyatakan bahwa itu sudah bukan masa jabatan saya? Kan tidak seperti itu. Tingkat kehati-hatian itu diletakkan pada jabatan seseorang ketika dia dimandatir ada kewenangan menyatakan bahwa ini sahih dokumen itu atau tidak. Tidak kemudian kita, oh ini opsional, dapat atau tidak? Pertanyaan saya kalau kita membaca dapat, itu adalah norma dalam hukumnya adalah dapat itu ada turunannya Pak. Bagaimana kemudian menyatakan bahwa oh ini saya tidak akan melakukan nanti ada. Ada hal yang tidak equal dalam verifikasi majelis. Ketika itu pencalonan seseorang kandidat perseorangan, maka verifikasi dilakukan adalah bahkan turun ke masyarakat menanyakan, benar tak Anda mendukung ini? Benar tak foto ini? Ya kan gitu. Itu kalau individual, perseorangan gitu loh. Tapi ini justru tidak. Itu satu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya hanya bercerita di soal mediasi. Ketika dengan KPU RI, ada yang menarik tuh. Ketika kita bertanya, kami pemohon bertanya, bagaimana melakukan cek terhadap legalisasi ijazah Saudara Jokowi? Ada yang menarik di situ dan pada saat itu capres lain adalah Pak Prabowo gitu ya. Ada yang menarik.
Ketika verifikasi, hanya dinyatakan bahwa itu akan mengecek di surat legalisir ijazah yang diserahkan apakah ada batas waktu legalisir. Ya kan? Misalnya nih, si A ternyata dilegalisir di 5 tahun lalu kemudian dinyatakan daluarsa hanya berlaku di 4 tahun yang lalu, maka pada saat diserahkan tidak berlaku lagi. Hanya di situ kewenangannya. Pertanyaan saya waktu itu adalah, bagaimana kalau ternyata ada lembar dokumen fotokopi ijazah? Saya tidak menyebut asli atau palsu. Ada satu lembar nih, di dalamnya tertulis ijazah, tapi tidak ada tanggal kapan dilegalisir. Jawabannya tidak diverifikasi. Kalau begitu mendingan tidak perlu diverifikasi. Ada inkonsistensi di mana tingkat kehati-hatian KPU untuk mengecek apakah betul ini legalisasi UGM atau tidak. Belum kami berdebat pada posisi soal warna. Ini baru pada sisi sisi waktu. Yang dijawab KPU adalah kalau ada batasan waktu daluarsa maka kemudian itu bisa. Dia akan melakukan cek. Jadi ketika di jasa itu tertulis ada masa waktu, maka dia akan memverifikasi. Pertanyaan waktu itu adalah kalau ternyata di dokumen lembaran itu tidak ada sama sekali waktu, tidak dicek. Itu yang mulia. Ya, sedikit tambahan untuk menegaskan soal verifikasi. Satu kali tadi Pak, satu kali aja, satu kali tadi. Ya, dah. Ya, untuk menegaskan saja ya, persoalan verifikasi administrasi dan faktual ini, yang paling fatal kenapa mediasi tidak bisa tercapai kesepakatan, karena bahkan untuk verifikasi administrasi pun meragukan dalam hal ketika salinan ijazah yang diberikan ke kami itu ditutup. Yang salah paling fatal adalah kita tidak tahu apakah salinan ijazah yang dilegalisasi itu benar dilegalisir nggak, karena kan ditutup, tidak ada tanggalnya dan kita tidak pernah tahu. Dan memang kemudian pihak KPU bilang kami tidak melakukan legalisasi faktual. Yang kami khawatirkan bahkan legalisasi administratif pun barangkali tidak valid gitu. Terima kasih. Pak, saya ke KPU. Gimana sih Cak? KPU DKI deh nggak apa-apa. Kan sama aja nih sebenarnya. Gimana Pak proses melakukan verifikasi administrasi itu seperti apa Pak yang dilakukan? Izin majelis, pada saat itu mungkin kami bukan pelaku ya, tetapi kami menyampaikan bahwa terkait pada saat pelaksana itu ada pedoman yang memang mengatur terkait pedoman teknis tata cara pendaftaran yang tadi kami sampaikan, keputusan 07. Jadi kalau mohon izin kami perlihatkan. Itu belum di KPU? Belum, Mbak. Belum. Ada nggak yang di KPU dulu udah, yang sebagai pelaku ya? KPU Kota Surakarta barangkali? 2005 saya udah KPU. Udah ya Pak ya. Nah Pak, proses verifikasi administrasi itu dilakukannya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan nggak? Iya. Jadi dan itu kebijakan itu masih berlaku sampai hari ini. Oke. Jadi verifikasi administrasi itu begitu kita mendapatkan dokumen ijazah kita cek. Dan perlu kami sampaikan yang dicek itu bukan hanya kita. Jadi oleh para pihak yang dalam teknisnya itu adalah ada Pokja. Jadi ada banyak lembaga yang juga kita libatkan. Misalnya dari satuan pendidikan setempat. Nah, dalam kaitannya dengan itu, begitu dokumen diberikan, kemudian ijazah dilegalisir, kemudian kita lihat benar legalisir oleh yang berwenang dalam hal ini satuan pendidikan yang mengeluarkan itu kemudian kita mencukupkan hasil itu sudah cukup. Nah, kebijakan kita itu dilakukan klarifikasi. Ini saya memakai istilah klarifikasi karena memang tidak ada istilah faktual kalau soal berkaitan dengan soal ini. Jadi ketika ada keganjilan, ketika ada keraguan, baru kita lakukan klarifikasi kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. Gitu, Bu. Nah, ijazah yang dilegalisir itu kan harus ijazah yang sudah dilegalisir yang diserahkan ya? Iya. Itu legalisirnya harus cap basah? Iya, cap basah. Cap basah, berarti di semua KPU ini punya dokumennya ya? Iya, punya dan ya? itu 2005 hingga sekarang mekanisme itu masih seperti itu. Baik. Izin mau nambah yang mulia? Ya. Terima kasih. Tadi saya mau tanya soal verifikasi faktual dan verifikasi administratif. Ya, khusus untuk mantan Presiden Joko Widodo. Nah, mungkin ini lebih stresinya kepada KPU DKI dan KPU RI. Ya,
kalau kita melakukan verifikasi itu kan jelas harus mengacu kepada pertama, yaitu ketetapan yang disepakati, dan ketetapan itu berdasarkan apa yang ada di masyarakat. Ini faktual. Nah, Presiden Joko Widodo, mantan presiden, itu dipersoalkan oleh 2 orang sejak awal ya, yaitu Bambang dan Gus Nur, yang kemudian mereka dipenjara. Ya, apakah KPU tidak mengacu ke sana bahwa ada yang mempersoalkan? Tidakkah didiskusikan untuk melakukan verifikasi faktual? Mungkin verifikasi administratif ini kita salah, ada yang mempersoalkan. Ataukah KPU hanya mengatakan itu hanya orang gila 2 orang itu, tidak melihat substansi gugatan mereka? Ya, itu yang pertama ya, yang mulia. Apakah KPU tidak memperhatikan gugatan 2 orang terhadap dugaan ijazah Jokowi, mantan Presiden Joko Widodo? Ada 2 orang yang mempersoalkan sejak awal ya, ketika dia maju sebagai pejabat publik. Dan yang kedua, tentu ada pejabat publik di luar mantan Presiden Joko Widodo yang marak sekali menggunakan ijazah palsu dan udah divonis oleh hakim dan ingkrah masuk penjara. Pak, 2 orang itu melaporkan secara resmi ke KPU? Tidak, maksudnya kan mereka akan mendengar macam berita kan bahwa ada orang yang mempersoalkan. Dari situlah mereka tidak hanya mengacu kepada verifikasi administratif kan. Apakah itu sudah dipertimbangkan? Satu, ada orang yang mempersoalkan. Yang kedua adalah ada banyak pejabat daerah yang sudah ingkrah putusannya karena menggunakan ijazah palsu. Itu aja, terima kasih. Silakan KPU coba menjelaskan bagaimana prosedurnya nih kalau dia berupa ini tadi, makanya saya pertegas tadi bukan laporan resmi ya, yang 2 orang itu tidak melaporkan resmi ya, dugaannya. Oh, gugat di pengadilan. Gimana tuh coba? Apakah tidak ditindaklanjuti begitu loh? KPU mana ini, Bu? KPU RI aja. Ini KPU RI apa DKI ini yang mau diminta? DKI sama RI, silahkan. Kalau KPU Solo Izin Majelis, kalau untuk proses terkait kita bagaimana menanggapi tanggapan masyarakat, tentu saja itu juga disampaikan melalui forum resmi, Pak. Jadi kami tentu saja ketika ada forum resmi tanggapan masyarakat, maka otomatis kita juga punya kewajiban untuk melakukan respon terhadap tanggapan yang disampaikan ke kami. Namun sependek sepengetahuan kami yang mulia, pada saat pencalonan 2012 tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk kami, sehingga klarifikasi tadi yang disampaikan oleh KPU Kota Surakarta juga tidak kami lakukan lebih lanjut, Pak. Itu tahun berapa, Pak? 2014 ya. Mohon maaf. Apa ukurannya saudara mengatakan bahwa tidak ada tanggapan masyarakat? Apakah saudara sudah menyampaikan itu secara terbuka di media massa atau info saluran lainnya? Ya, karena kita perhatikan KPU tidak pernah mempertanyakan itu. 2 orang itu masuk penjara bodoh-bodoh yang kemudian juga tetap bernyanyi bahwa mereka masih menduga ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu palsu. Apakah sudah diiklan di media massa, di Kompas, atau di media daerah? Mekanisme itu mohon izin yang majelis, mekanisme tanggapan masyarakat tentu saja itu juga ada di laman sosial media kami untuk menyampaikan, ada kanal-kanal menyampaikan tanggapan masyarakat. Jadi biasanya kami ada jangka waktu yang mulia ketika mengumumkan bahwa ada calon-calon atau pasangan calon yang akan kami umumkan, dan jangka waktu tertentu biasanya 7 hari setelah kami umumkan tidak ada tanggapan masyarakat, maka itu akan ditetapkan menjadi pasangan calon yang mulia. Sependek sepengetahuan kami seperti itu. KPU RI silakan kalau mau menjelaskan, menambahkan. Sama ya? Sama. Sedikit majelis. Silakan. Bisa. Ya, saya lagi-lagi ke soal kehati-hatian gitu ya. Tadi majelis bertanya apakah Bambang Tri dan siapa? Gus Nur itu melaporkan ke KPU. Beliau dalam penjara pada saat itu ketika Pilpres 2019 gitu ya. Tapi bukan di situ maksudnya. Saya ketika alasannya kehati-hatian lalu kemudian tidak membuka dokumen pada saat kami meminta,
tapi kok tidak melakukan prinsip kehati-hatian berlaku pada saat melakukan verifikasi dokumen gitu loh. Itu yang pertanyaan saya. Konsistensi itu kehati-hatian berlaku pada siapa gitu? Melindungi satu orang kah atau untuk melindungi kepentingan publik gitu? Silahkan. Satu kali aja. Mana? Tes. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, jadi dalam konteks kehati-hatian ini pada dasarnya ya oke, meskipun basic itu juga sebetulnya bahasa yang umum ya, bukan bahasa kongres gitu ya. Pada dasarnya memang di Undang-Undang KIP mengatur pasal 17 huruf H itu adalah ijazah itu dokumen dikecualikan. Cuman kan karena ada pasal 18 ayat 2 yang kemudian melakukan pengecualian atas pengecualian, maka kemudian itu diwajibkan kepada badan publik untuk kemudian membuka dalam posisi jabatan-jabatan publik. Jadi konteksnya di situ. Konteksnya adalah Undang-Undang KIP. Kehati-hatian dalam penerapan Undang-Undang KIP. Terima kasih. Mohon izin tanggapi ini yang mulia. Pasal 17 huruf H ya, di situ sudah di poin 5 ya, satuan pendidikan formal. Kita masuk kepada pasal 18 ayat 2 poin B ya, pejabat publik. Bagaimana orang bisa tahu bahwa itu benar-benar ijazah kalau tanda tangan rektor Anda tutup? Terkecuali misalnya tadi sini aja, Pak. Sini aja. terkecuali tadi misalnya NIK-nya tadi ya, NIK tanggal lahir. Dan itu memang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi tanda tangan rektor Anda tutup. Bagaimana bisa tahu? Kami tahu bahwa itu memang tanda tangan dari rektor UGM. Jangan-jangan hanya pakai nama UGM, tapi bukan UGM karena tanda tangan rektor Anda tutup dan yang melegalisasi. Di mana penjelasannya di sana? Dan apa akibatnya kepada orang yang punya ijazah itu kalau tanda tangan rektornya dibuka? Apakah itu masuk kepada apa akses dia ke bank atau mana? Tanda tangan rektor saya lulusan UGM. Ya, tanda tangan rektor saya bisa saya buka di mana saja. Kecuali mungkin tanggal lahir saja saya sama NIK saya. Kenapa itu harus ditutup? Akan menguatkan dugaan bahwa memang KPU ini di bawah pesanan. Bukan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi sekarang sudah dinyatakan bahwa itu sudah dibuka ya, sudah dibuka semuanya kan. Ijazah dijadikan informasi terbuka. Walaupun saya tanda tanya juga karena itu sebenarnya ada dikecualikan berdasarkan PDP begitu loh, ya. Jadi hati-hati ketika akan membuka informasi kepada publik begitu. Nah, ini nanti kami juga ingin tahu bagaimana sih proses pengadministrasian verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI, KPU DKI, dan apakah dokumennya memang sesuai ya yang tadi yang disampaikan nih. Ini kami mau melihat nih sejauh mana akses yang akan dibuka kepada pemohon nih. Ini dibilang semuanya terbuka, tapi terbukanya sejauh mana nih? Ya. Maka kami memutuskan nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas yang diminta, informasi yang diminta. Ya. Informasinya banyak apa enggak? Bisa dihadirkan ke persidangan? Atau kita lakukan pemeriksaan setempat? Untuk KPU Kota Surakarta, dokumennya dibawa ke KPU RI. Kami akan periksa di situ. Ya, gimana? Mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan. Ya. Jadi di mediasi kemarin, khusus berkaitan dengan berkas pencalonan, itu kita sampaikan dalam proses uji konsekuensi, Bu. Iya, Pak, terlepas dari Bapak melakukan uji konsekuensi, sekalipun ini kita bicara ke belakangnya dulu lah, Bapak kemudian mengecualikan, ya, walaupun kalau Bapak mengecualikan, saya tanda tanya besar ketika di KPU RI dan di KPU DKI dibuka, lalu KPU Kota Surakarta mengecualikan, ini gimana nih sistemnya? Karena kan dia harusnya dari RI-nya, RI bilang terbuka, KPU Kota Jakarta, DKI Jakarta sudah bilang terbuka, Kota Surakarta bilang dikecualikan. Saya tanda tanya nih, ada apa nih di KPU Kota Surakarta? Kok RI-nya bilang terbuka, informasi yang diminta sama kok gitu ya? Jadi
Saya nggak mau tahu Bapak sedang melakukan uji konsekuensi atau tidak, kewenangan kami majelis adalah memeriksa. Jadi pada hari yang kami tetapkan nanti, informasinya dibawa ke KPU RI, kami akan periksa di KPU RI karena tidak memungkinkan untuk ke KPU Kota Surakarta. Ya, karena efisiensi. Untuk DKI nanti silahkan disiapkan di KPU DKI, kami akan datang ke KPU DKI untuk melihat benar nggak nih yang dibilang legalisirnya harus asli, benar nggak asli gitu. Lalu sejauh mana dokumen itu, informasi tersebut akan dibuka kepada pemohon. Jangan-jangan nanti di sini dibilang A sampai F, lalu yang dibukanya cuma A sampai C, ya kan? Jadi kami mau lihat seluruh informasi yang dimohonkan ini, ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini apa nih kendalanya di nomor 1 di poin A-nya nih? Apa yang menjadi persoalan nih? Mediasinya gagal nih kenapa? Jadi sebenarnya poin A itu hanya mengacu soal pemahaman SOP, Bu. Ya. Jadi karena di kami tidak menerbitkan SOP, mencukupkan dengan peraturan KPU yang tentang tata cara itu oleh majelis di mediasi kemarin dianggap itu tidak tercapai kesepakatan. Tetapi selebihnya itu sudah kita penuhi peraturan yang dimaksud gitu. Karena pemohon ini kan seperti memastikan SOP soal verifikasi itu. Tetapi kami sudah sampaikan bahwa di kami tidak membuat SOP itu. Jadi KPU Kota Surakarta mengatakan bahwa di tahun 2005 ya. Iya. Itu tidak ada membuat terkait peraturan atau SOP sebagaimana yang diminta. Peraturannya kita yang ada adalah peraturan KPU Kota Surakarta. Iya. Ya, itu ada nih terkait item-item 1 2 3 yang dimohonkan ini ada. Yang mengacu ke sini. Sudah dipenuhi, Bu. Kecuali yang nomor 3 karena itu dialamatkan ke KPU DKI dan itu tidak dalam posisi penguasaan kita. Nomor 3 peraturan dan SOP publikasi data atau dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPRD, pasangan calon wali kota atau calon wakil wali kota DKI ya. Yeah. Berarti tidak dalam penguasaan kita. KPU ya. Kota Solo. Nah, yang nomor 1 2-nya sudah dikasih di mana? Sudah pada saat yang bersangkutan meminta melalui email itu. Oh, pada saat menjawab surat ini sudah diberikan, Sudah tapi diberikan. kemudian pihak pemohon tidak puas ya? Karena yang mereka berikan kepada kami itu adalah suatu peraturan yang sangat lemah untuk dilakukan oleh sekelas KPU dalam melakukan verifikasi. Nah, yang tadi saya ibaratkan adalah membuat suatu pesawat yang sangat canggih, hebat dengan biaya besar, tapi tidak diberi pintu. Apa yang terjadi ketika terbang? Akan menjadi musibah. Padahal KPU mempunyai dana yang cukup besar. Mengapa sih kalau untuk dokumen lain dilakukan verifikasi faktual? Kenapa cuma ijazah yang calonnya nggak banyak? Kenapa sih sesulit itu tidak melakukan verifikasi faktual? Karena kenyataannya di daerah lain itu mereka bersurat, ada UGM kemarin menyatakan menerima permohonan verifikasi. ya, Berapa jadi, sih biayanya? Kenapa sih itu tidak dilakukan? Jadi saya merasa ini KPU menutup-nutupi. Padahal sesuatu yang harusnya ditutup malah dibuka. Tapi sesuatu yang harusnya terbuka ditutup-tutupi. Ada apa? ya jadi gini, pemohon tadi dari KPU Kota Surakarta sudah menyatakan mereka tidak punya SOP-nya. Jadi hanya punya peraturan KPU Kota Surakarta, ya kan? Nah, memang keterbukaan informasi itu fungsinya adalah bagaimana kemudian publik melihat nih bahwa ternyata pada saat pemilu di tahun 2005 itu ternyata alat ukurnya tidak sebagaimana yang diharapkan, begitu ya kan kelengkapannya. Maka disitulah publik masuk untuk kemudian memberikan catatan evaluasi untuk perbaikan ke depannya, gitu ya. Tapi kalau dipaksakan harus ada SOP, memang mereka nggak punya. Nah, ini sudah fakta persidangan dari pihak KPU Kota Surakarta memang nggak punya SOP-nya. Memang ada cuma peraturan
KPU Kota Surakarta pada saat itu, begitu ya. Jadi nanti ini juga dihadirkan ya, kita mau ngecek juga seperti apa peraturannya. Nah, kemudian berkas pendaftaran, ini karena saya harus tanya lagi nih, berkas pendaftaran waktu itu kan dikatakan dimusnahkan nih, ya kan? Pun di surat KPU Kota Surakarta juga kan dinyatakan begitu. Ini mau dianulir atau enggak nih? Silakan dijelaskan. Iya, itu seperti ada yang miss soal kalimat dimusnahkan itu, Bu. Dan Ya. itu juga udah kita sampaikan pada saat mediasi kemarin dan sudah dipahami oleh Pak, pemohon. yang kami tidak majelis di dalam persidangan, kami tidak menggunakan apa yang disampaikan di mediasi. Karena itu pun sifatnya rahasia untuk kami majelis. Jadi silahkan sampaikan sebagai fakta persidangan, karena di dalam persidangan ini sebelumnya KPU Kota Surakarta mengatakan dimusnahkan. Ya kan? Hati-hati loh, apa yang disampaikan itu fakta persidangan. Jadi kalau ingin dikoreksi, silahkan dikoreksi terkait poin B berkas pendaftaran. Ini apakah Jawaban. ya KPU Kota Surakarta memiliki secara lengkap informasinya? Iya. Pertanyaan yang waktu itu mohon untuk klarifikasi itu informasi yang nomor 3 ya, Bu. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah Jawaban saat kami- proses pendaftaran. Jawaban kami pada saat itu adalah sesuai jadwal retensi arsip. Jadi secara normatif atau secara Bu, administratif. coba Ibu lihat surat Ibu. Saya sudah baca. Di situ ada ditulis dimusnahkan loh. Kita memahaminya sebagai buku agenda terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah. Dokumen tersebut sesuai peraturan Komisi nomor 17 Iya. tentang jadwal retensi arsip bahwa memiliki masa waktu penyimpanan 1 tahun aktif, 2 tahun aktif, selanjutnya musnah. Jadi Ibu PPID bukan sih? Ya. PPID ya? Bu, cara menjawab surat nggak boleh begitu, Bu. Kalau suratnya masih ada dalam penguasaan, Ibu harus jawab bahwa jadi menolak permohonan informasi itu hanya ada 6. Yang pertama, Ibu harus menjawab berdasarkan undang-undang nomor sekian tahun sekian, Ibu harus sebutkan pasal berapa itu dikecualikan. Sehingga itu jelas bahwa itu dikecualikan. Ya, yang kedua, berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 17 misalnya dan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. Yang ketiga, masih dalam audit, proses audit, maka dia masih menjadi informasi yang dikecualikan. Yang keempat, masih dalam proses persidangan. Misalnya KPU Kota Surakarta informasinya lagi disidangkan, disengketakan. Maka dia masih menjadi informasi yang rahasia. Yang kelima, tidak dalam penguasaan. Yang keenam, masa retensinya sudah habis berdasarkan apa? Mana berita acaranya? Ada nggak berita acara itu sudah dimusnahkan atau tidak? Itu hanya boleh menolak dengan cara itu. Jadi Ibu nggak bisa bilang berdasarkan PKPU sudah dimusnahkan, tapi ternyata dokumennya masih ada. Nggak boleh, Bu. Jadi kalau memang masih ada, masih dalam penguasaan, cara menjawab surat itu harus hati-hati, gitu ya. Maka sekarang saya pertanyakan nih, tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU ini masih ada atau enggak saat ini? Masih ada. Masih ada ya? Berarti nanti pada saat pemeriksaan bisa dihadirkan ya? Jadi 1, 2, 3, 4 nih semua masih ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Nanti dibawa ya pada saat kami melakukan pemeriksaan setempat, dibawa semua ya? Izin yang mulia. Ya. Tadi jadi membedakan antara dokumen dan informasi itu tetap sama ya menjawabnya. Iya, tetap sama. Jadi kan nanti di dalam dokumen itu kalau ada informasi-informasi yang ternyata tidak bisa diberikan dokumennya, maka Ibu bisa memberikan dalam bentuk ringkasan, misalnya begitu. Jadi bisa dijawab Gitu. dengan kalimat gitu. Iya, bisa saja gitu ya. Yang penting tadi 6 hal itu untuk menolak. Jadi kalau Ibu bilang berdasarkan Undang-Undang PDP, Ibu harus sebutkan pasal berapa di Undang-Undang PDP itu dikecualikan. Jadi jangan suruh masyarakat atau pemohon minta informasi suruh baca sendiri, cari aja deh sendiri di Undang-Undang PDP gitu. Kasihan masyarakatnya ya. Gitu ya. Dari pemohon ada yang disampaikan lagi, silakan. Izin yang mulia. Kami hanya mengingatkan kembali karena dari sidang-sidang sebelumnya juga khususnya ke KPU. Tadi rekan-rekan saya sudah mengingatkan kata kehati-hatian. Sesudah kami teliti di Undang-Undang KIP itu nggak ada istilah kehati-hatian loh. Mari kita sama-sama membuka. Ya, kalaupun ada itu ditafsirkan ke arah situ. Nanti aja, Bang, dijawabnya. Jadi kita jangan membaluti urusan ini dengan kehati-hatian. Ada arahnya kalau uji konsekuensi, arahnya mungkin ke situ.
Tetapi secara eksplisit tidak ada istilah kehati-hatian dalam undang KIP. Kenapa? Karena ini keterbukaan untuk publik. Tadi kami hanya mengikuti penjelasan dari Ibu Majelis. Kalau sudah publik tidak ada kehati-hatian sebenarnya. Kedua yang kami komentari adalah kami dari tim kuasa hukum dari pemohon ini. Dalam uji konsekuensi itu seharusnya siapa yang dilibatkan dan hasilnya untuk siapa, kan gitu. Kalau untuk hanya pemohon ini percuma. Kami sudah tahu kok. Kami hanya minta legitimasi saja kok dalam urusan ini. Untuk itu saya pikir negara ya diwakili KPU saat ini kami mohon untuk jangan berlapis lagi di kata kehati-hatian itu. Terserah. Kalau menurut saya di Undang-Undang KIP tidak ada istilah kehati-hatian. Terima kasih yang mulia. Ada lagi dari pemohon, silakan. Ya, tambahan sedikit saja untuk khusus proses mediasi dengan KPU Solo itu yang paling unik, menarik adalah sampai saat ini ketika kami minta kan KPU Solo tidak pernah memberikan salinan ijazah. Ya. Nah, kemudian kami jelaskan bahwa kami sudah mendapatkan salinan ijazah sekalipun disensor dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Dan mereka sudah, KPU Solo mestinya aware itu karena luas dipublikasikan. Nah, ketika kami tanyakan kenapa tetap tidak ingin memberikan salinan ijazah KPU Solo, alasannya sedang uji konsekuensi. Terus saya menggunakan analogi, aneh ini jawaban KPU Solo. Kalau saya analogikan kepolisian, KPU Pusat itu Mabes Polri, KPU Jakarta itu Polda, Metro Jaya, sementara di Solo itu cuma Polsek. Kenapa Polsek, Polres ini tidak mengikuti jurisprudensi yang sudah dibuat oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, tapi berasumsi atau berdalih sedang dilakukan uji konsekuensi terhadap ijazah yang jelas-jelas di sidang pertama ditegaskan catatannya bahwa menyangkut ijazah itu terbuka. Ya, ada lagi Pak? Silakan. Terima kasih Majelis. Melihat penjelasan dari bapak-bapak dari KPU, kita melihat selama ini dalam menjawab pertanyaan masyarakat soal keterbukaan informasi publik terjadi kesewenang-wenangan. Pertama, ketika permohonan dari masyarakat ditolak dengan alasan bahwa ini informasi yang dikecualikan, mereka tidak melakukan uji konsekuensi. Padahal menurut ketentuan uji konsekuensi itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyatakan bahwa dokumen ini sebagai informasi yang dikecualikan. Kemudian kalau saya melihat perkembangan sejarah mengenai ijazah palsu di kalangan pejabat publik, tahun 2006 terjadi diskusi publik di salah satu hotel yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga penelitian melibatkan Mabes Polri, dari DPR, dari Kementerian Dalam Negeri. Saya ingat Profesor Rias Rasid sebagai salah satu narasumber. Itu terungkap 60% pejabat publik memiliki ijazah palsu. Dan memang waktu itu karena baru memasuki reformasi, ada yang sekedar punya ijazah supaya bisa jadi caleg. Jadi rupanya sisa-sisa mengenai ijazah palsu ini sampai sekarang masih berkelanjutan. Kami melihat KPU punya sumbangsi paling besar karena faktor verifikasi itu menjadi titik lemah di situ. Verifikasi faktual sama sekali tidak dilakukan, dan kalaupun dilakukan pun mafia ijazah palsu ini sudah pegang universitas abal-abal, sudah pegang oknum-oknum pejabat di KPU untuk menyatakan bahwa ini sah. Sehingga kami berharap persidangan ini harus menjadi momentum untuk KIP bersama kita semua memperbaiki sistem. Kita bayangkan debat mengenai ijazah palsu Jokowi 10 tahun tidak berkesudahan, ditambah lagi KPU ini bersikap tertutup. Padahal ketertutupan sikap KPU